Assalamualaikum asdiqai, kaifa halukum, sabahul khair. Bagaimana kabarnya semua? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga sepanjang tahun ini kita menjadi lebih baik lagi. Oke, hari ini Ana mau bahas dhamir yang terdapat di buku Muthala'ah Al-Haditsah Juz 1. Nah, sekarang boleh disiapkan bukunya bagi yang punya. Dan yang belum mempunyai, boleh kita belajar bersama-sama lewat video ini. Oke, musyadah sa'idah asdiqai. Toib, di video kali ini Ana mau bahas buku ini ya, Al-Muthala'ah Al-Haditsah Juz 1. Nah, kita akan bahas sedikit tentang dhamir yang ada di buku ini. Ini bukunya bisa banget loh asdiqai untuk pemula. Dan biasanya kalau di pondok modern gitu, dia untuk kelas paling dasar atau paling bawah dia menggunakan buku Muthala'ah ini. Oke, sebelumnya di sini kita akan bahas dhamir. Nanti kalian bisa lihat YouTube thumbnail yang ini tentang dhamir secara rinci. Kalau di sini hanya untuk awalannya atau dasarnya saja. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk mencari halamannya ya. Tipe stiko ini Ana agak majuan lagi. Kita akan bahas untuk halaman 7. Silahkan dibuka bagi yang punya bukunya halaman 7. Bagi yang tidak memiliki, kita langsung aja belajar bersama ya. Nah, sekarang kita mau belajar bacanya dulu sekali-sekali saja. Setelah itu kita akan langsung bahas dhamir dan artinya. Oke, dari kata pertama, ana waladun. Ana bintun. Nahnu auladun. Nahnu banatun. Anta waladun. Anti bintun. Ini untuk di halaman 7. Kita akan lanjut ke halaman 8. Untuk halaman 8 ada antum auladun. Antunna banatun. Huwa waladun. Dan hiya bintun. Ini adalah dhamir-dhamirnya yang sering banget kita gunakan kalau dalam pelajaran bahasa Arab ya terutama. Nah, kita akan bahas dari halaman 7. Artinya, ana ini adalah dhamir. Dhamir itu apa sih? Dhamir itu adalah kata ganti orang dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggrisnya biasanya kita sebut dengan subject pronoun. Nah, untuk ana ini adalah kata ganti untuk orang pertama tunggal atau satu orang. Ana bintun, aku adalah seorang anak perempuan. Nah, ana ini bisa untuk yang laki-laki ataupun perempuan. Kalau di bahasa Arab biasanya disebut dengan muzakkar dan muannas ya. Nah, ana ini bisa untuk muzakkar dan muannas dan dia sama. Ana waladun, aku seorang anak laki-laki. Ke bawahnya ada nahnu. Kalau nahnu ini kata ganti orang pertama tetapi lebih dari 2 orang. Jadi dia banyak gitu ya. Nah, kan di sini tuh ada 3 gambar anak laki-laki dan 3 gambar anak perempuan. Nahnu ini bisa juga untuk muzakkar, jamak muzakkar dan jamak muannas, atau maksudnya itu untuk gender laki-laki yang lebih dari 2 dan gender perempuan yang lebih dari 2. Kami anak-anak laki-laki, kami anak-anak perempuan. Selanjutnya juga ada anta waladun. Nah, ini ada anta waladun dan sini ada anti bintun. Anta waladun ini untuk mufrad muzakkar atau gender laki-lakinya hanya 1 orang. Kalau anti untuk mufrad muannas, gender perempuannya hanya 1 orang. Tetapi kan ini gurunya kayak nunjuk si anak ini ya. Anta waladun, kamu seorang anak laki-laki, berarti ini untuk kata ganti orang kedua. Anti bintun, kamu seorang anak perempuan. Ini untuk di halaman 7. Untuk mempersingkat videonya kita akan lanjut ke halaman 8. Untuk di halaman 8 ini asdiqai dia lebih sedikit dibanding yang tadi ya. Contohnya ada antum
auladun. Antum auladun ini adalah kata ganti orang kedua dan dia lebih dari 1 dan 2, berarti banyak ya. Nah, ini Pak gurunya sedang menunjuk mereka. Nah, antum auladun, kalian anak-anak laki-laki, berarti ini dia muzakkar, jamak muzakkar, lebih dari 2 dan laki-laki gendernya. Antunna banatuna, kalau ini antum kalian tetapi laki-laki. Antum kalau untuk perempuannya bukan antum lagi tetapi antunna, kalian anak-anak perempuan. Nah, antum ini juga sering banget digunakan kalau kita mau menghormati seseorang gitu ya, nyebutnya antum gitu. Antunna sih jarang ya, kebanyakan antum. Dan 2 kata atau 2 kalimat terakhir adalah huwa waladun. Huwa waladun ini gendernya laki-laki, tetapi untuk kata ganti orang ketiga. Jadi nih 2 anak ini mereka menunjuk ke temannya yang sebelah sana. Huwa waladun, dia seorang anak laki-laki. Nah, kalau huwa untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan menggunakan kata hiya. Hiya bintun, dia seorang anak perempuan. Nah, ini sekilas aja Ana jelaskannya secara intinya, simpelnya untuk memudahkan kalian. Setelah ini Ana akan bacakan ulang artinya berurutan. Nanti kalian bisa cek lagi yang tadi Ana sebutkan, takutnya tadi ada yang bingung atau bagaimana ya. Kita akan ulang, tapi Ana cuma kasih lihat teksnya aja di layar, oke? Ana waladun, saya seorang anak laki-laki. Ana bintun, saya seorang anak perempuan. Nahnu auladun, kami anak-anak laki-laki. Nahnu banatun, kami anak-anak perempuan. Anta waladun, kamu seorang anak laki-laki. Anti bintun, kamu seorang anak perempuan. Antum auladun, kalian anak-anak laki-laki. Antunna banatun, kalian anak-anak perempuan. Huwa waladun, dia seorang anak laki-laki. Hiya bintun, dia seorang anak perempuan. Nah, ini adalah arti-arti yang tadi kita udah bahas sebelumnya ya, Astikoi. Tapi pas Astikoi tadi kita udah bahas cara bacanya, artinya, dan domir-domir itu. Nanti boleh dilihat lagi yang seperti ini, YouTube thumbnail tentang domir secara rinci. Oke, sampai di sini materi atau video anak kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat belajar bahasa Arabnya. Kalau ada yang masih bingung, boleh komentar atau DM ke Instagram anak. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Ingat 5M ya, Astikoi, karena new normal tuh udah sangat melekat dalam hidup kita sekarang, oke? Dan jangan lupa di setiap ibadah kita doakan saudara muslim kita dan muslimah kita yang ada di Palestina. Kalau kita belum bisa berkunjung ke sana atau membantu langsung ke sana, jangan lupa berdonasi. Kalau tidak bisa juga berdoa untuk mereka, karena mereka adalah hamba Allah pilihan untuk melindungi salah satu rumah Allah yang suci di muka bumi ini. Oke, mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.